Para saudara terkasih, berjumpa kembali dalam Renungan Harian FX TV edisi Rabu 9 Juni 2021. Mari kita awali renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk begitu banyak berkat yang telah Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena kami boleh mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Mengingatkan kembali akan apa yang menjadi tujuan kami dalam hidup ini. Melaksanakan hukum-Mu, melaksanakan perintah-Mu dengan baik. Mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Bapa dalam surga, bantulah kami juga untuk senantiasa memahami segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga dengan demikian kami menjadi manusia-manusia yang tahu berterima kasih, yang tahu bersyukur karena Engkau senantiasa mencintai kami apa adanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, apakah yang mau digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam kitab suci yang kita dengar pada hari ini? Mengapa dia berbicara seolah dia tidak puas dengan apa yang sudah terjadi dalam masyarakat sekitar? Saudara dan saudari yang terkasih, kalau mau kita kembali ke dalam perjanjian lama, sejak zaman para nabi, mereka juga menyatakan ketidakpuasan terhadap apa yang dilakukan oleh manusia-manusia pada zamannya. Karena apa? Karena mereka memilih yang jahat daripada melakukan yang baik. Itulah mengapa mereka menyuarakan suara kenabian. Begitu juga masyarakat pada zaman Yesus. Hukum yang seharusnya dilaksanakan dengan kasih, itu tidak dilaksanakan dengan kasih. Tetapi dilihat sebagai sesuatu yang memaksa, sesuatu yang membelenggu, sesuatu yang membuat manusia itu tersiksa karena hukum itu. Nah, para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus itu hadir untuk menggenapi dan untuk memberi roh dari setiap hukum yang ada. Apa rohnya? Yakni cinta kasih. Bahwa ketika melaksanakan semua yang diajarkan, semua hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi bangsa Israel, pertama-tama harus dilihat dan dijalani dengan kasih, bukan dengan paksaan. Para saudara yang terkasih, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang yang mengerti kitab suci pada zaman Yesus, itu mengajarkan kepada masyarakat, kepada seluruh umat yang ada di sekitar mereka, hukum itu dilaksanakan tanpa roh. Hukum itu hanya kewajiban belaka. Tuhan ingin memberi roh dari pelaksanaan hukum itu. Itulah yang hendak digenapi oleh Kristus. Dan para saudara yang terkasih, itu semua digenapi dengan sungguh-sungguh ketika Tuhan kita Yesus Kristus ini menyediakan dan merelakan dirinya untuk wafat
dan mati di salib. Saudara dan saudari yang terkasih, kita dipanggil senantiasa untuk melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah hidup kita ini ketika melaksanakan perintah-perintah dari Tuhan, ajakan-ajakan Tuhan, itu sebagai sesuatu paksaan, ataukah kita melaksanakannya dengan penuh cinta? Karena pertama-tama kita menyadari Allah itu sudah begitu baik bagi kita dan menghendaki kita supaya menjadi manusia-manusia yang benar. Jika belum, maka para saudara, mari kita isi pelaksanaan hukum kita dengan roh yang baik. Roh dari Kristus itu sendiri. Sehingga pada akhirnya kita menjadi pelaksana-pelaksana hukum yang mengerti bahwa Allah itu begitu mencintai kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.